Malam itu hujan deras mengguyur jalanan. Seorang pria terlihat duduk lemas di pinggir trotoar, pakaiannya lusuh, tubuhnya gemetar menahan dingin. Orang-orang lewat hanya melirik sebentar, lalu pergi. Tak ada yang tahu. Pria itu dulu adalah orang yang paling dihormati di kampungnya. Hidupnya mewah, ucapannya tajam, dan kesombongannya melukai banyak orang. Dan yang lebih mengejutkan, semua yang terjadi padanya sekarang berawal dari satu kebiasaan buruk yang ia anggap sepele. Hujan turun deras malam itu. Seorang pria duduk sendirian di pinggir jalan, bajunya basah kuyup, wajahnya pucat dan lelah. Tangannya gemetar menahan dingin, matanya kosong menatap kendaraan yang lalu lalang tanpa peduli padanya. Orang-orang lewat hanya melihat sekilas, lalu pergi begitu saja. Tidak ada yang menyangka, pria itu dulu dikenal sebagai orang paling sukses di daerah itu. Hidupnya penuh kemewahan, selalu jadi pusat perhatian, dan suaranya selalu didengar. Namanya Raka. Beberapa tahun lalu, hidup Raka sangat berbeda. Ia punya rumah besar di tengah kota, mobil mahal, dan usaha yang terus berkembang. Setiap hari tokonya ramai pembeli. Karyawannya banyak dan semua tunduk padanya. Tapi di balik semua itu, ada satu sifat yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Raka mulai merasa dirinya paling hebat. Awalnya hanya dari hal kecil. Ia mulai malas menyapa orang yang dianggapnya tidak penting. Jika ada orang sederhana datang ke tokonya, ia hanya melayani seadanya. Bahkan seringkali ia menyerahkan sepenuhnya ke karyawan tanpa peduli. Suatu siang, seorang tetangga lama datang ke tokonya. Pakainya sederhana, wajahnya ramah. "Raka, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu," ucapnya pelan. Raka hanya melirik sebentar, lalu menjawab singkat tanpa senyum, "Ya begini saja, sibuk." Tetangga itu mencoba berbincang, tapi Raka terlihat tidak tertarik. Ia lebih fokus menghitung uang di meja kasirnya. Beberapa karyawan saling pandang, mereka mulai sadar perubahan sikap Raka. Hari demi hari, sikap itu semakin jelas. Raka tidak suka jika ada orang yang menurutnya tidak selevel dengannya. Ia sering membandingkan dirinya dengan orang lain, dan selalu merasa lebih tinggi. Kalau hidup mau enak, ya kerja keras. Jangan cuma bisa datang dan minta, ucapnya suatu hari saat melihat seseorang meminta bantuan di depan tokonya. Kata-kata itu diucapkan dengan nada dingin, tanpa rasa peduli. Lingkungan sekitar mulai berubah. Orang-orang tidak lagi nyaman berlama-lama di dekat Raka. Mereka tetap datang ke tokonya, tapi hanya seperlunya. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Namun Raka tidak merasa ada yang salah. Ia justru semakin bangga dengan dirinya. Baginya, semua yang ia miliki adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ia merasa tidak perlu peduli dengan orang lain. Suatu sore, saat tokonya sedang ramai, seorang pria tua berdiri di depan pintu. Pakaiannya lusuh, wajahnya terlihat sangat lelah. Ia tidak langsung masuk. Hanya berdiri diam, seperti ragu. Raka melihatnya dari dalam. Matanya menyipit, lalu ia menghela napas pelan. Ada sesuatu yang tidak ia sukai dari kehadiran pria itu. Dan tanpa ia sadari, momen itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pria tua itu akhirnya memberanikan diri melangkah masuk ke dalam toko. Langkahnya pelan, seperti menahan rasa lelah yang sudah terlalu lama ia rasakan. Beberapa pembeli sempat menoleh, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Raka memperhatikan dari balik meja kasir. Wajahnya langsung berubah datar. Pria tua itu mendekat, berhenti beberapa langkah dari meja Raka. Ia menunduk sedikit, lalu berbicara dengan suara pelan. "Maaf, Nak, saya belum makan dari pagi. Boleh minta sedikit bantuan?" Suasana di dalam toko tiba-tiba terasa berbeda. Beberapa karyawan yang mendengar langsung menoleh, menunggu reaksi Raka. Raka tidak langsung menjawab. Ia justru menatap pria tua itu dari atas sampai bawah, lalu tersenyum tipis, tapi bukan senyum ramah. "Itu bukan urusan saya," jawabnya dingin. Pria tua itu terdiam. Ia mencoba tetap tenang. "Saya hanya butuh sedikit saja, Nak. Untuk makan hari ini." Raka menghela napas, lalu bersandar di kursinya.
Kalau semua orang datang minta, bagaimana saya bisa maju? Katanya dengan nada lebih keras. Kalau mau makan, ya kerja. Jangan biasakan minta-minta. Beberapa pembeli mulai saling pandang. Ada yang terlihat tidak nyaman mendengar ucapan itu. Pria tua itu menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar, tapi ia tidak membalas. Saya sudah berusaha, nak, tapi sekarang sedang sulit, ucapnya lirih. Raka tertawa kecil, terdengar jelas oleh orang-orang di dalam toko. Semua orang juga punya alasan, katanya. Kalau saya dulu menyerah, mungkin saya juga jadi seperti bapak sekarang. Ucapan itu membuat suasana semakin hening. Tidak ada yang berani bicara. Pria tua itu akhirnya mengangguk pelan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Dengan langkah tertatih, ia berbalik dan keluar dari toko. Saat pintu tertutup, salah satu karyawan mendekat ke Raka. Pak, tadi mungkin bisa dibantu sedikit saja, ucapnya hati-hati. Raka langsung menatap tajam. Kamu kerja di sini atau mau ikut jadi seperti dia? Jawabnya tegas. Karyawan itu langsung diam dan kembali ke tempatnya. Sejak kejadian itu, kabar tentang sikap Raka mulai menyebar. Orang-orang yang mendengar cerita itu hanya menggeleng pelan. Mereka mulai melihat Raka bukan lagi sebagai orang sukses yang patut dihormati, tapi sebagai orang yang berubah. Namun di sisi lain, Raka justru semakin yakin dengan sikapnya. Ia merasa apa yang ia lakukan sudah benar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Toko tetap ramai, uang tetap masuk, dan hidup Raka terlihat tidak terganggu. Sampai suatu malam, saat Raka sedang menghitung hasil penjualan, listrik di tokonya tiba-tiba mati. Semua mendadak gelap. Raka berdiri, mencoba melihat sekitar. Kenapa ini? Gumamnya kesal. Karyawan mulai panik, beberapa pelanggan buru-buru keluar. Tidak lama kemudian, listrik kembali menyala. Tapi suasana tidak lagi sama. Sejak malam itu, hal-hal kecil mulai terasa aneh. Ada barang yang hilang tanpa jelas. Ada pelanggan yang tiba-tiba batal membeli. Dan ada perasaan tidak nyaman yang mulai muncul di dalam diri Raka, meski ia berusaha mengabaikannya. Ia tidak tahu, semua itu baru permulaan. Sejak kejadian malam itu, Raka mulai merasakan perubahan yang tidak biasa di tokonya. Awalnya ia menganggap itu hanya hal kecil. Tapi semakin hari, keadaan justru semakin aneh. Pagi itu, toko yang biasanya sudah ramai sejak buka, terlihat sepi. Hanya 1-2 orang yang datang, itu pun tidak lama. Raka berdiri di depan kasir, melihat keluar dengan wajah tidak sabar. Kenapa sepi begini? Gumamnya pelan. Salah satu karyawan mendekat. Mungkin lagi sepi saja, Pak. Nanti juga ramai lagi. Raka tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat, tapi dalam hatinya mulai muncul rasa tidak tenang. Hari itu berlalu dengan hasil yang jauh berbeda dari biasanya. Pendapatan turun drastis. Raka mencoba menenangkan dirinya, berpikir mungkin hanya kebetulan. Namun keesokan harinya, hal yang sama kembali terjadi. Dan hari berikutnya, tetap sama. Beberapa pelanggan lama yang biasanya rutin datang, mulai tidak terlihat. Bahkan ada yang lewat di depan toko, tapi tidak masuk seperti biasanya. Raka mulai kesal. Ia memanggil semua karyawan dan mengumpulkan mereka di tengah toko. Ada yang salah di sini, katanya dengan nada tegas. Siapa yang bikin pelanggan kabur? Semua karyawan saling pandang, tidak ada yang berani menjawab. Saya tanya, kenapa toko jadi sepi? Suara Raka meninggi. Salah satu karyawan akhirnya bicara dengan ragu. Mungkin, orang-orang mulai tidak nyaman, Pak. Raka langsung menatap tajam. Tidak nyaman? Maksud kamu apa? Karyawan itu menelan ludah. Beberapa orang, mungkin dengar cerita tentang kejadian kemarin. Raka terdiam sejenak. Wajahnya berubah. Jadi sekarang saya yang salah, ucapnya dingin. Tidak ada yang menjawab. Raka membalikkan badan dan berjalan kembali ke meja kasir. Ia mencoba menahan emosinya, tapi pikirannya mulai kacau. Hari demi hari, keadaan semakin memburuk. Orderan dari luar kota yang biasanya rutin masuk, tiba-tiba berhenti. Beberapa mitra kerja tidak lagi menghubungi.
Telepon yang dulu tidak pernah berhenti berdering, kini sering sunyi. Raka mulai mencoba berbagai cara. Ia memasang promo, menurunkan harga, bahkan memperpanjang jam buka. Tapi hasilnya tetap tidak berubah. Suatu sore, saat ia sedang duduk sendiri di dalam toko yang hampir kosong, ia melihat ke arah pintu. Untuk sesaat, ia teringat sosok pria tua itu. Wajah lelah, suara pelan, dan cara ia pergi tanpa membalas apapun. Raka menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak ada hubungannya, gumamnya. Namun di dalam hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Malam itu, saat toko hampir tutup, salah satu karyawan datang menghampiri dengan wajah cemas. "Pak, ada kabar dari supplier," katanya pelan. Raka langsung menoleh. "Kenapa?" "Mereka menghentikan kerjasama mulai bulan ini." Raka berdiri mendadak. "Apa? Kenapa tiba-tiba?" Karyawan itu menggeleng. Katanya, mereka ingin mencari mitra lain. Raka terdiam. Tangannya mengepal. Dalam waktu singkat, satu persatu hal yang selama ini menopang usahanya mulai hilang. Dan untuk pertama kalinya, Raka mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut. Tapi semuanya belum berhenti sampai di situ. Keadaan toko Raka semakin hari semakin memburuk. Yang dulu selalu ramai, kini sering kosong berjam-jam. Suara obrolan pelanggan hampir tidak pernah terdengar lagi. Yang tersisa hanya bunyi kipas angin dan langkah kaki karyawan yang mulai gelisah. Raka mulai sering duduk diam di kursinya, menatap laporan keuangan yang angkanya terus menurun. Ia mencoba menghitung ulang, berharap ada yang salah. Tapi hasilnya tetap sama. Kerugian mulai terlihat jelas. Suatu pagi, dua karyawan datang menghampirinya. "Pak, kami mau izin bicara," ucap salah satu dari mereka dengan ragu. Raka mengangkat kepala. "Ada apa?" Karyawan itu saling pandang sebentar, lalu melanjutkan, "Kami mau mengundurkan diri, Pak." Raka langsung berdiri. "Apa?" "Kami sudah lama bekerja di sini, Pak. Tapi kondisi sekarang, kami takut tidak bisa bertahan," ucapnya pelan. Raka menatap mereka dengan wajah tegang. Ia ingin marah, tapi tidak bisa berkata apa-apa. "Silakan," jawabnya singkat akhirnya. Dua karyawan itu mengangguk pelan, lalu pergi meninggalkan toko. Hari itu, untuk pertama kalinya Raka merasakan tokonya benar-benar sepi. Bukan hanya dari pelanggan, tapi juga dari orang-orang yang dulu membantunya. Ia mulai mengerjakan semuanya sendiri. Dari membuka toko, melayani pembeli, sampai menutup di malam hari. Tapi tetap saja, hasilnya tidak berubah. Beberapa hari kemudian, masalah baru datang. Raka mendapat tagihan yang harus segera dibayar. Jumlahnya besar, dan ia tidak punya cukup uang untuk menutupnya. Ia mulai panik. Dengan terpaksa, ia menjual salah satu mobilnya. Mobil yang dulu selalu ia banggakan di depan orang lain. Saat mobil itu dibawa pergi, Raka hanya bisa berdiri diam di depan rumahnya. Ada rasa aneh yang muncul di dalam dadanya. Tapi ia masih mencoba bertahan. Ini cuma sementara, gumamnya pada diri sendiri. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Tagihan berikutnya datang lagi. Dan kali ini lebih besar. Raka mulai menjual barang-barang lain. Perabot mahal, barang elektronik, bahkan beberapa aset yang dulu ia kumpulkan dengan susah payah. Satu persatu, hilang. Lingkungan sekitar mulai memperhatikan perubahan itu. Orang-orang yang dulu sering melihat Raka dengan mobil mewah, kini melihatnya berjalan kaki atau naik kendaraan sederhana. Beberapa hanya diam. Beberapa lain berbisik pelan. Raka merasakan semuanya. Tapi ia memilih menunduk dan berjalan cepat. Suatu sore, saat ia kembali ke rumahnya yang sudah terasa jauh lebih sepi, ia duduk sendirian di ruang tamu. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara orang lain. Ia memandang sekeliling. Rumah yang dulu terasa penuh, kini terasa kosong. Dalam diam, pikirannya kembali ke masa lalu. Tentang kata-kata yang pernah ia ucapkan. Tentang orang-orang yang pernah ia perlakukan dengan dingin. Dan tanpa ia sadari,
bayangan pria tua itu kembali muncul di pikirannya. Wajah lelah yang ia abaikan. Suara pelan yang ia tolak mentah-mentah. Raka menarik napas panjang, mencoba menghilangkan perasaan itu. Namun malam itu, saat ia mencoba tidur, sesuatu terjadi. Ia terbangun tiba-tiba. Dadanya terasa sesak. Pikirannya kacau. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tapi apa yang akan terjadi setelah ini, jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Hari demi hari berlalu dengan berat. Raka sudah tidak lagi punya pilihan. Setelah menjual hampir semua yang ia miliki, akhirnya ia harus meninggalkan rumahnya sendiri. Rumah yang dulu ia banggakan, kini bukan lagi miliknya. Dengan tas kecil berisi beberapa pakaian, Raka keluar tanpa arah yang jelas. Tidak ada keluarga yang ia hubungi. Tidak ada teman yang ia datangi. Semua terasa jauh. Ia mencoba mencari pekerjaan. Datang ke beberapa tempat, menawarkan diri untuk bekerja apa saja. Tapi banyak yang menolak. Ada yang memang tidak butuh. Ada juga yang hanya melihat Raka sebentar, lalu menggeleng pelan. Raka mulai merasakan bagaimana rasanya ditolak. Siang itu, perutnya mulai terasa kosong. Ia belum makan sejak pagi. Uang yang tersisa hanya cukup untuk bertahan 1-2 hari. Langkahnya semakin pelan. Badannya terasa lemah. Sampai akhirnya, ia duduk di pinggir jalan. Hujan kembali turun, sama seperti malam sebelumnya. Raka menunduk. Air hujan bercampur dengan air matanya. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia berada di posisi seperti ini. Dan tiba-tiba, ingatan itu datang. Seorang pria tua. Di depan tokonya. Dengan suara pelan meminta bantuan. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dulu ia berdiri di tempat yang hangat, menolak dengan kata-kata tajam. Sekarang, ia berada di posisi yang sama. Sendirian. Lapar. Tidak berdaya. Beberapa orang lewat di depannya. Tidak ada yang berhenti. Raka mencoba berdiri, lalu mendekati seseorang. "Maaf, saya belum makan," ucapnya pelan. Orang itu hanya melirik sebentar, lalu pergi. Hal yang sama terjadi beberapa kali. Dan setiap penolakan, terasa seperti mengulang semua yang pernah ia lakukan pada orang lain. Raka kembali duduk. Tubuhnya gemetar. Hingga langkah kaki seseorang mendekat. Raka tidak langsung melihat. Ia hanya menunduk. "Ambil ini," terdengar suara pelan. Raka mengangkat kepala. Di depannya berdiri seorang pria tua. Wajahnya tidak asing. Itu, orang yang dulu pernah ia usir. Raka terdiam. Nafasnya tertahan. Pria tua itu menyodorkan sepotong roti dan sebotol air. Tanpa kata-kata panjang. Raka menerimanya dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. "Maafkan saya," ucapnya lirih. Pria tua itu tidak marah. Tidak membalas dengan kata-kata keras. Ia hanya mengangguk pelan. "Semua orang bisa berubah," katanya singkat. Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Raka menunduk, menangis tanpa suara. Di titik itulah ia benar-benar sadar. Kesombongan telah membawanya jatuh. Ucapan yang dulu ia anggap biasa, ternyata melukai. Dan apa yang ia miliki, bukan sepenuhnya miliknya. Sejak hari itu, Raka mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia menerima pekerjaan apa saja yang ia dapat. Tidak lagi memilih. Tidak lagi merasa lebih tinggi. Jika bertemu orang yang membutuhkan, ia berusaha membantu sebisanya. Ia tidak lagi ingin mengulang kesalahan yang sama. Waktu berjalan. Perlahan, hidup Raka mulai membaik. Tidak seperti dulu yang penuh kemewahan, tapi cukup untuk bertahan dengan tenang. Dan yang paling penting, hatinya berubah. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kesombongan bisa membuat seseorang lupa diri. Saat berada di atas, seringkali kita merasa tidak butuh siapa-siapa. Padahal dalam sekejap, semua bisa berubah. Harta, jabatan, dan kekuasaan hanyalah titipan dari Allah.
Yang kekal bukan itu semua, tapi sikap kita terhadap sesama. Jangan pernah meremehkan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu di posisi mana kita akan berdiri nanti. Rendah hati bukan membuat kita kecil, tapi justru menjaga kita tetap kuat saat keadaan berubah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh dan memberi pelajaran, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Bagikan juga ke orang terdekatmu, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan nantikan cerita berikutnya yang tidak kalah menggetarkan hati.